Tapi kalau saya boleh saran kepada PSSI ya nggak perlu lagi tuh CLBK. Iya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh Erick Thohir akan balik lagi meminta Sintayong untuk menjadi pelatih timnas lagi itu nggak ketemu. Pertama menjalin hubungan dengan yang sudah breakout yang sudah putus itu hubungannya pasti nggak akan sama. Secara chemistry-nya nggak sama. Kenapa mantan disebut ex? Karena itu mengajarkan example, contoh, mengajarkan experience, pengalaman, memberikan ujian, sampai akhirnya expired, basi kadaluarsa. Ada berapa? Itu kan tadi pokoknya ada ya bisa dibilang akhirnya Sintayong tuh memang nggak fokus lah ya di luar pekerjaan sebagai pelatih timnas tuh banyak ada sampingan, ada jadi bintang iklan, terus ada berbagai macam lah. Nah sebenarnya selain dari hal-hal non teknis seperti itu, hasil di Piala AFF 2024 itu kan kita Indonesia tersingkir di fase grup ya. Emang tuh terlepas dari saat itu kan PSSI memutusin nurunin pemain U23 alasannya karena persiapan untuk SEA Games 2025. Tapi akhirnya kan, nah hasil buruk ini tuh ya bisa dibilang jadi kayak kambing hitam lah. Akhirnya Sintayong dipecat dari pelatihan timnas Indonesia karena kan ya Indonesia nih yang merupakan salah satu negara besar di Asia Tenggara, tapi akhirnya rontok di fase grup kan saat itu kalah saing dari Vietnam dan Filipina. Kalau Mas Budi sendiri ngelihat hasil di Piala AFF ini jadi salah satu faktor pemecatan Sintayong nggak sih? Itu bukan salah satu faktor, tapi alasan aja. Alasan untuk bisa pecat aja. Termasuk alasan komunikasi. Kan katanya komunikasi nggak lancar nih, ada apa? Sintayong pakai bahasa Korea, dia bisa bahasa Inggris nggak sih sebetulnya? Itu ya pertanyaan. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Dia sudah 5 tahun di Indonesia, tapi nggak ada keinginan untuk belajar bahasa Indonesia kan itu kan menjadi salah satu catatan juga. Kan bahasa Indonesia ini kan bahasa yang paling mudah dipelajari juga kan. Betul. Nggak sulit. Banyak pemain asing di Liga 1, zaman ASL dulu, belum setahun kompetisi udah lancar sekali bahasa Indonesia. Jadi lebih nggak ada keinginan lah untuk menggali budaya kita tuh saya lihat nggak ada. Apa mungkin dia nggak mau belajar bahasa Indonesia takut JJ nganggur gitu? bisa jadi. Karena kan dengan udah nggak butuh translator lagi ya. Mungkin di panas-panasin sama JJ udah nggak usah jangan belajar bahasa Indonesia, ada kerjaan ini. Karena kan udah banyak video lah yang nunjukin katanya Sintayong belajar bahasa Indonesia, tapi kan faktanya nggak. Masih ada JJ, terus juga kalau di konferensi pers ya tetap JJ juga yang ngomong gitu kan. Berarti kalau Mas Budi ngelihat AFF jadi salah satu alasan kuat juga Sintayong dipecat saat itu. Iya. Iya. Itu salah satu alasan kuat. Momentumnya di situ. Jadi emang pas banget saat itu kan memang di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024. Kebetulan juga saat itu Pak Erick Thohir juga akhir kan jalani sesi interview dengan Kluivert ya. Dengan Kluivert dan katanya kan di hari Natal. Katanya Kluivert doang yang datang dari beberapa kandidat yang diundang gitu kan. Itu emang Kluivert yang datang atau perwakilan? Katanya dengar-dengar perwakilannya Kluivert yang datang. Wah nggak tahu tuh kalau itu. Tapi nggak mungkin lah kalau perwakilan itu sama aja nggak menghargai pemberi kerja. Benar. Nah itu kan kalau kata orang kan ya kita nggak bisa nyalain Kluivert juga kan, dia butuh kerja. Kan Kluivert biar bagaimanapun dia nggak ada kerjaan tetap saat itu kan. Beda sama ya mungkin Jordi Cruyff menjadi global brand ambassador apa. Kalau Kluivert kan memang posisinya saat itu ya unemployed ya. Unemployed. Bebas dia mau ngapain aja. Ya kita terlepas dari akhirnya Kluivert dipecat kan, yang pasti juga kita belum bisa move on lah dari Sintayong ya. Karena terbukti kan setelah Kluivert dipecat ini Mas Budi, Sintayong nih rame di medsos ya, di Twitter, di platform X. Mereka kayak pengen tuh netizen minta udah Sintayong balik lagi, maksudnya dia udah paham kultur Indonesia ya kan, terus juga pemain mayoritas diaspora udah kenal lah. Jadi harapannya dengan dipilihnya Sintayong lagi nggak butuh waktu lama buat adaptasi karena Piala Asia kan 2027 masih ada sekitar 1,5 tahun lagi. Nah kalau Mas Budi ngeliat sendiri, peluang Sintayong comeback ke timnas Indonesia ini ada nggak sih Mas? Atau kansnya kecil banget? Gimana Mas Budi? Pertama, menjalin hubungan dengan yang sudah breakout yang sudah putus itu hubungannya pasti nggak akan sama. Secara chemistry-nya nggak sama. Apalagi ini yang memutus kontraknya Sintayong itu adalah Erick Thohir. Yang sekarang juga menjadi menpora PSSI. Saya nggak bisa ngebayangin tuh Erick Thohir akan balik lagi meminta Sintayong untuk menjadi pelatih timnas lagi itu nggak ketemu dalam rumusannya tuh nggak ketemu. Artinya saya melihat
probabilitasnya akan sangat kecil. Dan siapapun sebetulnya pelatih timnas nanti, ya ini himbauan juga untuk seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, jangan diganggu dengan romantisme masa lalu. Betul. Karena dalam menjalin hubungan itu kalau masih digangguin bayang-bayang mantan kan pasti kan akan gak lancar. Nah, kesulitan Patrick itu ketika dia masuk ke Indonesia, memegang tim nasional Indonesia, dia posisinya sudah tidak disukai oleh sebagian supporter. Bahkan dia belum datang ke Indonesia udah ada tagar Kluivert out gitu. Belum kerjanya udah ini. Jadi kesalahan sekecil apapun itu pasti akan jadi bahan bakar, bagi STY lovers untuk mendiskreditkan Patrick Kluivert. Nah, ini kan masih kayak romantisme masa lalu nih, khawatirnya masih berjalan nih nanti Mas Budi, ketika nanti misal PSSI nggak nunjuk Sintayong, misal nunjuk Jesus Casas atau siapapun. Nah, kira-kira masih gejolak ini masih ada nggak sih Mas Budi? Ya tergantung siapa nanti akan dipilih oleh PSSI. Karena sebetulnya kan yang dilihat oleh supporter itu bukan figurnya. Bukan sekedar figurnya, apakah dia kuat secara sepak bola atau secara kepelatihan, tapi lebih kepada rekam jejak. Tim mana yang sudah pernah dilatih sama dia, bagaimana prestasi tim yang sudah dilatih sama dia. Selama sosoknya itu bisa memenuhi persyaratan itu, walaupun misalnya kurang populer, saya yakin masih bisa diterima oleh supporter kita. Nah, kesulitannya itu adalah PSSI punya waktu berapa lama untuk menentukan calon pelatih pengganti Patrick Kluivert. Karena tadi kan kita lihat videonya Pak Mensesnek, himbauan dari istana pemerintah untuk segera mencari. Batasan segera mencarinya nih belum tahu. Karena 10 sampai 18 November ini sudah FIFA Matchday. Apakah akan ada pelatih caretaker atau menunggu FIFA Matchday selesai dulu baru mendefinitifkan pelatih? Ini momen-momen krusial di mana menurut saya PSSI tidak boleh gegabah dan harus hati-hati untuk menunjuk siapa pengganti Patrick Kluivert. Tapi kalau saya boleh saran kepada PSSI, ya nggak perlu lagi tuh CLBK karena nggak ada gunanya. Karena kenapa mantan disebut ex? Karena itu mengajarkan example, contoh, mengajarkan experience, pengalaman, memberikan ujian, sampai akhirnya expired, masih kadaluarsa. Potong TikTok, ada berapa X? Ada berapa kutipan tadi dipotong nggak cocok. Kalau Mas Budi nih, kriterianya penggantinya Patrick Kluivert itu gimana? Apakah dia harus punya filosofi sendiri? Atau nanti Zuhair kasih tahu nih kita punya filosofi juga, itu gimana tuh enaknya? Kalau filosofi sebetulnya pelatih-pelatih top dunia itu udah punya pakem gaya bermainnya sendiri yang nggak bisa disesuaikan dengan apa maunya federasi atau PSSI. Artinya PSSI harus yakin dengan kurikulum vitae-nya dia, dengan filosofi bermainnya dia. Tapi yang perlu menjadi perhatian bagi PSSI mungkin bisa mempertimbangkan siapapun pelatih timnas yang nanti akan ditunjuk, minimal dia pernah memimpin atau melatih tim nasional di kawasan Asia. Ini penting, kenapa? Karena kita ini ada di kawasan Asia. Kita ini bukan bagian dari Eropa, kita bukan bagian dari Amerika Latin. Kita akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat di Asia, lawan Jepang, lawan Korea, lawan Arab, Irak, Qatar, dan lain segala macamnya. Kalau pelatih nanti itu belum pernah merasakan atmosfer kompetisi di Asia, saya khawatir akan makan waktu lagi, butuh waktu lama lagi bagi pelatih pengganti ini untuk mencari tahu kekuatan dan kelemahan lawan, untuk mencari tahu lagi handicap-handicap dalam kompetisi strata yang ada di Asia. Jadi ini salah satu keunggulan dari nama-nama yang beredar saat ini, salah satunya Jesus Navas itu ya karena Jesus Casas, ya dia punya kelebihan itu. Dia punya rekam jejak pernah memimpin Irak. Betul. Walaupun tadi kabar terbaru katanya dia sudah sampai di Singapura katanya. Katanya buat negosiasi dengan timnas Singapura kabarnya. Nah, cuma kita nggak tahu nih, maksudnya dia ke Singapura untuk negosiasi dengan Singapura atau nanti terbang lagi ke Jakarta. Transit kita tahu kan. Transitnya Singapura kan kalau Indonesia gitu. Atau negosiasinya mungkin di Singapura. Di Singapura baru di Jakarta. Karena banyak juga kayak gitu kan.